Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan channel kita Naskah Nusantara. Nah, jadi kali ini kita akan jalan-jalan di salah satu komplek percandian yang sangat megah yang berada di Palembang. Yuk kita jelajahi bareng-bareng. Jadi kawan-kawan, kawasan percandian Bumi Ayu yang luasnya 210 hektar terletak di Desa Bumi Ayu, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Panukal Abab, Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Kawasan percandian yang berada di Mender, Sungai Lematang, berbatasan dengan Sungai Lematang di sebelah timur, Sungai Lubuk Panjang di sebelah selatan, Sungai Tebat Siku di sebelah barat, dan Sungai Tebat Jambu di sebelah utara. Bumi Ayu memiliki peranan penting dalam perekonomian Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya memiliki kekuasaan di perairan Musi, dari pesisir sampai ke pedalaman. Dan Bumi Ayu berada dalam wilayah kekuasaan Sriwijaya serta memiliki hubungan dagang yang baik dengan kerajaan. Meningkatnya kegiatan perdagangan di perairan Musi mendorong masuk dan berkembangnya agama Hindu dan Buddha. Agama Buddha berkembang pesat karena peranan para penguasa dalam mendorong pendirian candi-candi dan arca-arca untuk kegiatan keagamaan. Agama Hindu yang sudah muncul pada abad ke-6 Masehi di situs kota Kapur atau Bangka menyebar sampai ke ibu kota Sriwijaya. Namun, kemudian terdesak dan menyingkir ke daerah pedalaman. Dan para penganutnya mendirikan bangunan peribadatan dan mengalami kejayaannya di Bumi Ayu. Relief Bata Nuri Candi 3. Ragam hias nuri ditemukan di kawasan percandian Bumi Ayu pada abad ke-19 di daerah Lematang Ilir pada runtuhan candi dekat desa Tanah Abang. Salah satu fragmen berukir nuri tersebut menjadi koleksi Museum Nasional di Jakarta yang ragam hiasnya berbeda dengan bata berukir nuri yang masih tersimpan di percandian Bumi Ayu. Ada dua jenis bata berukir nuri, yang satu menghadap ke kiri dan yang lainnya menghadap ke kanan, dengan mimik dan posisi detail ukiran yang berbeda. Menurut mitologi Hindu, burung nuri merupakan burung dari dewa asmara yaitu Dewa Kamajaya yang tugasnya sebagai pembawa pesan atau surat. Ragam hias burung nuri pada candi dikenal pertama kali di Candi Loro Jonggrang, Komplek Candi Prambanan, berasal pada tahun 835 Masehi. Bata pertanda atau bata berhias yang ditemukan di kawasan percandian Bumi Ayu merupakan bata yang memiliki simbol tertentu dan merupakan alat komunikasi. Teknik yang digunakan untuk menandai bata adalah teknik gores dan tera atau cap yang diaplikasikan pada salah satu sisi bata, baik di permukaan bata maupun di salah satu sisi samping bata. Dari penelitian yang pernah dilaksanakan, ditemukan bata-bata dengan tanda huruf, tanda cap, garis, jejak kaki binatang, bunga, daun, cap jari, dan wajah manusia. Terdapat juga bata dengan tanda potongan huruf Jawa kuno yang terlihat seperti fragmen prasasti yang terdiri atas 3 baris, namun sudah tidak utuh sehingga maksud dan maknanya tidak diketahui. Bata bertanda atau berhias kemungkinan memiliki berbagai makna, baik sebagai penanda untuk letak bata, arah mata angin bata, menunjukkan kelompok kerja pembuatan candi, simbol ritual keagamaan atau mantra, maupun sebagai simbol komunikasi antara para pelaksana pembangunan candi. Relief bata bunga dan sulur Candi 3 dan 8. Pada dinding Candi 8 maupun pada tempat penyimpanan temuan Candi 3 dan 8 di perairan Bumi Ayu, terdapat fragmen bata relief dengan ragam hias flora yang terdiri atas bunga dan sulur. Gaya seni ukiran pada bata relief Candi 3 dan 8 lebih detail dan memiliki tingkat kerumitan yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan ragam hias pada bata relief flora Candi 1. Ragam hias pada fasad bangunan candi tidak hanya merupakan elemen penghias visual saja, melainkan memiliki makna tertentu sesuai prinsip agama Hindu dan Buddha serta era pendirian candi tersebut.
Motif bunga yang bersifat sebagai elemen penghias permukaan dinding candi Hindu dan Buddha sama-sama menggambarkan keindahan alam sekitar. Sedangkan motif sulur-suluran atau dedaunan melambangkan kehidupan yang bertumbuh, lambang kesuburan dan kemakmuran alam semesta. Kala merupakan lambang keabadian sekaligus penolak bala yang ditempatkan di atas pintu masuk candi. Memiliki alis berbentuk tanduk dan terdapat pohon kalpataru di antara kedua alisnya. Kepala kala ini ditemukan di Candi Tiga Bumi Ayu pada tahun 1997 hingga 1998 dan terbuat dari tanah liat dengan dimensi 57 x 31 x 54 cm. Menurut Zoetmulder, Kala adalah dewa maut dan pelebur, dan merupakan bentuk lain dewa Rudra, yaitu dewa pelebur dan perwujudan dewa Siwa. Kala diciptakan oleh dewa Siwa untuk membunuh raksasa yang sakti. Menurut legenda Hindu, kepala Kala menggambarkan kepala raksasa bernama Rahu yang memperebutkan air amerta atau air kehidupan, dan belum sempat menelan amerta yang diminumnya ketika kepalanya ditebas dengan senjata oleh Dewa Indra. Kepala Rahu tetap hidup sepanjang masa, meskipun tanpa dagu bagian bawah. Kala juga merupakan lambang keabadian yang digambarkan dengan untayan mutiara yang bergantung dari mulut bagian atas. Penempatan Kala pada ambang pintu berkaitan dengan perannya sebagai dewa pelebur serta sebagai lambang keabadian. Keberadaan permukiman dan percandian Hindu di Bumi Ayu sejak abad ke-9 pada masa Kerajaan Sriwijaya tidak lepas dari keberadaan sebuah kerajaan maritim yang pada masa itu merupakan kerajaan yang kuat dan disegani di seluruh dunia. Percandian Bumi Ayu merupakan tempat peribadatan Hindu di daerah Sungai Lematang pada wilayah di mana penduduknya memiliki peranan yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian Kerajaan Sriwijaya yang bercorak Buddha. Pada masa itu, perdagangan hasil bumi dan rempah-rempah dengan para pedagang dari mancanegara yang datang ke Nusantara melalui jalur pelayaran laut tentunya berkaitan dengan komoditi perdagangan yang tidak dapat di belahan dunia lainnya. Pada masa itu, perdagangan hasil bumi dan rempah-rempah dengan para pedagang dari mancanegara yang datang ke Nusantara melalui jalur pelayaran laut tentunya berkaitan dengan komoditi perdagangan yang tidak didapat di belahan dunia lainnya. Letak situs Bumi Ayu sangat strategis karena berada di tepi Sungai Lematang yang dulunya menjadi jalur transportasi perdagangan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya temuan fragmen keramik baik lokal maupun asing dan yang tertua berasal dari abad ke-8 Masehi. Namun diduga kegiatan perdagangan sudah berlangsung jauh sebelumnya. Hubungan pusat hunian di Palembang dengan daerah pedalaman telah berlangsung sejak abad pertama Masehi. Hal ini dikarenakan sungai menjadi sarana transportasi dan komunikasi di kawasan pesisir timur Sumatera dan Samudra. Arca Dewa ditemukan di Candi 1 Bumi Ayu pada tahun 1992, terbuat dari batu tufa berdimensi 25 x 20 x 37 cm. Pada bagian bawah arca tidak ditemukan. Atribut yang masih teridentifikasi hanya gelang pada kedua lengan dan tangan. Penduduk asli di Bumi Ayu telah memiliki kepercayaan setempat dan kemudian terjadi interaksi dengan pendatang yang menyebarkan agama Hindu. Kerajaan Sriwijaya yang bercorak Buddha mendukung kegiatan keagamaan dan mendorong didirikannya tempat peribadatan berupa candi-candi Hindu serta arca-arca di kawasan Bumi Ayu. Pembangunan percandian Bumi Ayu yang diperkirakan sudah berdiri pada abad ke-9 Masehi pada masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya
dengan ditemukan ragam hias serta arca-arca bergaya masa Sriwijaya di Komplek Candi 1. Hal ini mirip dengan arca-arca di Jawa Tengah pada abad ke-9 hingga ke-10 Masehi. Pengaruh tersebut tidak terlepas dari pengaruh kekuasaan keturunan Wangsa Sailendra di Sumatera, yaitu Balaputra Dewa. Percandian Bumi Ayu selanjutnya mendapat pengaruh aliran Tantrayana yang masuk dan berkembang setelah kemunduran Sriwijaya, yaitu pada abad 12 hingga 14 Masehi. Kemudian, Raja Kartanegara dari Singosari yang masuk lewat ekspedisi Pamalayu di abad ke-13 Masehi turut mempengaruhi perkembangan Tantrayana di Sumatera. Di Komplek Percandian Bumi Ayu II ditemukan arca logam Diani Buddha dan awal Lokiteswara, dan kemungkinan komplek ini juga digunakan sebagai tempat peribadatan agama Buddha. Oke teman-teman, itulah pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan tunggu konten-konten yang menarik lainnya yang akan kami jelaskan di episode selanjutnya. Bye!